Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada pertama Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Ibu Penetua Tara selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan diakon lingkungan pelayan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Adeline Febriana dan Saudari Grace Sela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 21 Februari 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 28 Februari 2021, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, liturgus Diakon Herlina Wiuda, song leader Yop Heri Ejumben dan Adelina Febriana, pemain keyboard Anggun. Berita kebaktian akan mulai dilaksanakan kebaktian keluarga rumah tangga atau lingkungan mandiri mulai pada tanggal 2 Maret 2021. Kebaktian seksi pelayanan pemuda pada hari ini Minggu 21 Februari 2021 di tempat Adria Irene Christine pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan liturgus Gloria Eka Sinta. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Sebelum ibadah kita mulai dan Ibu Pendeta dan para petugas memasuki ruangan ibadah ini, mari kita angkat pujian kita, yaitu menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan yang ketiga. Pada bait ketiga diundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua yang tercipta di alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari
panggilan beribadah yang kita ucapkan secara litani. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas dan panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat pujian kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita. Kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang sujud menyembah Engkau. Kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami jemaat-Mu yang hadir di rumah gereja-Mu ini, dan jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami membawa keberadaan kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan dan dosa. Pada saat ini, dengan kerendahan hati, kami memohon, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, tuntun pimpin selalu kehidupan kami, kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing ke jalan yang benar, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri.
Dengarkanlah akan berita anugerah Allah, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian yang kita ucapkan secara litani. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Bapak jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sambut pembacaan Alkitab dengan memuji dan memuliakan kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 423, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh perkenannya saja pada hari ini kita boleh beribadah. Baik kita yang boleh beribadah di rumah gereja ini maupun juga jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing bersama keluarga pada saat ini. Mari kita bersama-sama boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami, terutama pada saat ini. Kami boleh datang kepadamu mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan, melewati pujian, penyembahan, dan doa-doa kami. Tiba saatnya Tuhan mengungkapkan isi hatimu untuk kami sekalian pada saat ini melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan hadir menguasai hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan benar. Bahkan kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Dengan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kita orang percaya, perseteruan tidak bisa dihindari. Ada saja yang membuat terjadi perseteruan. Terkadang maksud baik pun bisa berujung kepada perseteruan. Dan perseteruan itu sangat merugikan. Sebab tidak membawa ketenangan bagi yang melakukannya. Bukan hanya itu, akan tetapi perseteruan juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan Allah. Untuk itulah yang diperlukan adalah perdamaian. Dan memang berdamai itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Asal ada niat, asal ada upaya demi kebaikan bersama. Saudara-saudara, perikop nas kita hari ini berbicara tentang kasih dan damai. Kasih dan damai ini adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen pendatang yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Galatia, Asia Kecil dan Bitinia. Dan pada saat itu ketika Rasul Petrus menulis suratnya kepada jemaat-jemaat itu, keadaan jemaat pada saat itu bukan sedang baik-baik saja. Tetapi keadaan orang-orang Kristen pada saat itu mereka sedang mengalami penderitaan, penganiayaan yang hebat. Oleh sebab apa? Karena pada saat itu mereka tengah berada dalam penganiayaan imbas dari penganiayaan Kaisar yang memerintah pada saat itu, Kaisar Nero. Orang-orang Kristen menolak menyembah Kaisar yang mengatakan Kaisar itu adalah Tuhan, sehingga harus disembah. Dan orang-orang Kristen menolak menyembah Kaisar dan mereka lebih memilih untuk menyembah Tuhan Allah. Sehingga keputusan inilah yang menyebabkan penganiayaan yang hebat kepada orang-orang Kristen. Rasul Petrus menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami adalah suatu kenyataan yang harus mereka hadapi karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Dan mereka harus berani menghadapi kenyataan ini, menghadapi orang-orang yang membenci mereka karena nama Yesus. Dan mereka harus menghadapinya dengan cara yang benar. Cara yang benar itu yang seperti apa? Tidak lain Petrus katakan, dengan kasih dan damai. Karena dengan kasih dan damai itulah mereka akan bisa mampu menyelesaikan setiap perseteruan yang ada. Dengan kasih dan damai itulah mereka juga akan menikmati kedamaian dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti apakah gaya hidup kasih dan damai itu? Kalau kita membaca dalam nas ini dimulai dari ayat 8 sampai yang ke-9. Berbicara tentang kasih dan damai yang terutama bagaimana relasi
dengan sesama. Hubungan dengan sesama. Poin yang pertama dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata itu artinya sepakat. Seia sekata artinya bersama-sama. Seia sekata bukan berarti kita ini tidak memiliki perbedaan. Tentu kita semua memiliki banyak perbedaan. Tetapi seia sekata adalah menyatukan perbedaan itu. Mengesampingkan ego masing-masing untuk tujuan bersama. Seia sekata. Ini yang harus mereka lakukan dalam keberadaan jemaat, masyarakat, lebih-lebih keluarga. Karena kalau kita membaca sebelum konteks nas ini pasal 3, Petrus juga mengungkapkan bagaimana hidup bersama suami istri di situ. Ini juga ada korelasinya bagaimana kehidupan dalam rumah tangga juga harus seia sekata. Mampu mengesampingkan ego, mampu menyatukan perbedaan. Poin yang kedua, seperasaan. Artinya memiliki empati, memiliki kepekaan untuk melihat kehidupan orang lain, sehingga ketika melihat kehidupan orang lain ada daya upaya untuk bertindak, untuk menolong. Seperasaan. Dan poin selanjutnya dikatakan dalam nas ini, mengasihi saudara-saudara. Bapak Ibu kita sering mendengar kata kasih atau mengasihi ini. Dan kata kasih atau mengasihi ini bukan perintah manusia, tetapi ini juga adalah perintah Tuhan kepada kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan poin selanjutnya, penyayang dan rendah hati. Saling menyayangi. Tanpa rendah hati sulit untuk seia sekata. Tanpa rendah hati sulit untuk mengasihi. Karena setiap kita memiliki egonya masing-masing. Tetapi dengan kerendahan hati, mampu mengendalikan ego kita supaya tidak menjadi egois. Kerendahan hati diperlukan dengan kita menyadari bahwa kita juga punya kelemahan dan keterbatasan, juga orang lain. Dan selanjutnya dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Sehingga dikatakan selanjutnya bahwa hidup kita, tujuan hidup kita adalah untuk memberkati, supaya kita memperoleh berkat. Hidup kita di dunia ini adalah hidup saling memberkati, supaya kita pun memperoleh berkat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kasih dan damai juga dinyatakan oleh Rasul Petrus pada ayat yang ke-10 dalam nas ini. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Kerap kali memang kita sadari perseteruan perselisihan itu terjadi karena kita tidak bisa menjaga lidah kita. Lidah memang tak bertulang. Mengendalikan lidah, karena sering perseteruan terjadi karena lidah yang tak bertulang ini. Bahkan di era digital teknologi saat ini, bukan saja lidah yang bisa menghasilkan perseteruan, jari-jari kita pun bisa membuat satu perseteruan. Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya, ketika kita tidak bisa mengendalikan itu, terciptalah perseteruan. Ayat yang ke-11 dikatakan juga, jauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini perintah Tuhan kepada kita.
menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Dari mana kita tahu hal-hal yang baik itu? Standar kebaikan itu tidak lain adalah menurut firman Tuhan. Dan melewati firman Tuhan kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita dipanggil untuk menjadi agen-agen perdamaian. Suka akan perdamaian, bukan suka akan perpecahan, bukan suka akan perseteruan, tetapi berusaha, dikatakan oleh Petrus di sini, mendapatkan perdamaian itu. Ada upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan perdamaian itu. Karena perdamaian itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus ada upaya yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk bisa menghasilkan perdamaian. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kenapa semua itu harus kita lakukan? Apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat itu juga yang diungkapkan kepada kita, dan itu sebenarnya harus kita lakukan. Maka di ayat 12 dikatakan kepada kita, menjadi tujuan kenapa ini harus kita lakukan. Sebab dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Orang-orang yang hidup dengan benar, orang-orang yang menjauhi kejahatan, di situ mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Di situ Tuhan selalu mendengar permohonannya. Dan bukankah itu yang kita harapkan? Berkat Tuhan hadir dalam hidup kita, penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu dikatakan oleh Rasul Petrus, mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar, dan juga telinganya kepada orang yang meminta tolong. Tetapi kepada orang yang berbuat jahat, maka dikatakan di sini, wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Tuhan menjadi seteru, Tuhan menjadi lawan. Dan bukankah ini adalah hal yang tidak kita kehendaki? Tuhan jauh dari kita. Kita ingin Tuhan selalu dekat dengan kita. Tetapi orang yang jahat, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, gambaran kasih dan damai inilah adalah teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita dan harus kita lakukan. Hari ini kita masuk dalam sengsara yang kedua. Minggu sengsara kita menghayati penderitaan Kristus, karya dan pengorbanannya di kayu salib untuk kita, menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dengan kasih-Nya dalam pengorbanannya di atas kayu salib, Ia telah mendamaikan hubungan kita yang telah rusak karena dosa, didamaikan kembali dengan Tuhan. Kasih dan damai inilah yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus sebagai teladannya untuk kita. Maka mari dalam menghayati minggu sengsara yang kedua ini, teladan Kristus itu menjadi motivasi kita untuk bertindak, berlaku, dan berkata sesuai dengan teladan Kristus, supaya ada perdamaian dimanapun kita tinggal dan berada. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita merespon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127. Bait pertama sampai yang ketiga, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah di tangan-Mu,
saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang telah kami dengar tadi mampu kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh mewujud nyatakan kasih dan damai itu dimanapun kami tinggal dan berada. Karena itu adalah panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dan dalam segala keadaan apapun, kami tetap mampu menunjukkan terang kemuliaan Tuhan dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih ya Tuhan, kami aminkan setiap apa yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menghampiri kekudusan-Mu, dan Engkau dari tempat yang maha tinggi, Engkau boleh berkenan menyendengkan telinga-Mu mendengarkan permohonan doa kami. Namun sebelumnya sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, dari segala dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat. Layakkan kami di hadapan-Mu, dan Tuhan berkenan mendengar permohonan kami. Dari rumah-Mu yang kudus ini dan juga jemaat-Mu yang beribadah dari rumahnya masing-masing, kami menghampiri Tuhan membawa segala keberadaan diri kami. Pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan, kekhawatiran yang kami hadapi. Sebab kami selalu meyakini Tuhan senantiasa berpihak kepada kami. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Dan Tuhan berkenan mendengar seruan permohonan kami. Karena itu Bapa di sorga, Engkau senantiasa menolong kami dalam setiap keadaan, memberikan kami jalan keluar terhadap kesulitan pergumulan yang kami alami. Sebab kami mengingat firman-Mu berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kami yakin setelah ibadah ini, hati kami yang penuh beban berat digantikan menjadi kelegaan dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, menjadi tamu yang tetap dan setia, menolong dan menopang. Memberkati kami dalam kami melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing di tengah-tengah keluarga. Bahkan juga memampukan kami melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami dalam usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Tanah, sawah, ladang yang kami garap dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Sehingga para petani pun juga dapat menuai dengan berlimpah ruah dan tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan juga memampukan kami melakukan segala apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Dan yang kami lakukan boleh menjadi berkat, menjadi kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati segenap seisi anggota keluarga kami. Karena berkat Tuhan itu tidak saja kami sendiri yang menikmatinya, tetapi berdampak untuk seluruh anggota keluarga kami. Baik itu anak-anak kami, baik itu orang tua kami, cucu, menantu, sanak saudara, dimanapun mereka berada, dan kami teringat kepada mereka saat ini. Tuhan juga hadir kepada mereka. Tuhan juga memampukan anak-anak kami, pemuda, pemudi, remaja, dalam masa tumbuh dan kembang, dalam masa mencari identitas diri, jati diri mereka. Biarlah mereka ya Tuhan tidak menyimpang daripada jalan Tuhan, tetapi tetap menjadi anak yang takut kepada Tuhan, memberikan kebanggaan bagi orang tua keluarga, dan lebih-lebih bagi Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada,
Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat ini ya Tuhan, agar jemaat ini pun menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang bersaksi, yang menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Bahkan keberadaan jemaat-Mu boleh hidup di dalam kasih dan perdamaian satu dengan yang lain. Jauhkan segala bentuk perseteruan, persengketaan yang hendak mengganggu keutuhan jemaat-Mu. Bahkan juga lebih-lebih dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan, ego kami masing-masing yang dapat membawa perseteruan, perpecahan. Biarlah kami hidup dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Dan kami meneladani Yesus Kristus dalam hidup kasih dan perdamaian. Bapa di sorga, Tuhan juga berkenan memakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan. Pakailah kami agar kami tetap setia melayani. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan ya, Tuhanlah yang memampukan dan yang memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dan biarlah yang kami lakukan boleh menjadi berkat. Demikian juga program-program jemaat maupun juga pembangunan gereja. Dimampukan mereka ya Bapa melewati panitia yang Tuhan percayakan, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian yang sangat mulia ini dengan penuh sukacita. Diberkatilah jemaat yang tentu kami percaya jemaat-Mu senantiasa mendukung setiap program pelayanan untuk kepujian nama Tuhan dan pembangunan. Baik mereka yang memberikan persembahan syukur mereka, korban syukur mereka, perpuluhan mereka. Diberkatilah mereka Tuhan, jemaat-Mu sekecil maupun sebesar yang mereka berikan, Tuhan memperhitungkan itu. Dan biarlah kami boleh memberikan hidup kami juga sebagai persembahan yang hidup dan berkenan untuk Tuhan. Tuhan datang kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Pulihkanlah mereka ya Bapa. Lebih-lebih kami berdoa untuk rekan sekerja kami, Diakon Rudi Hendra Kusuma, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Kuala Kapuas. Jamahan Tuhan senantiasa memulihkan dia, sehingga ia boleh segera keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang sehat, kuat. Dan tentu keluarga diberikan kekuatan, kesabaran. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudari kami yang bersuka cita pada bulan Februari ini atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Ini semua adalah berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk Pak Kennedy Uda yang berulang tahun ke-60, Saudara Eka Prasetyanihin yang berulang tahun ke-30, anak kekasih kami Erlan yang berulang tahun kedua, Ibu Louis Rambang atau Indu Bernat, Ibu Anike Tupak yang juga berulang tahun pada bulan Februari ini. Mereka bersyukur bersuka cita atas berkat Tuhan ini. Dan biar melewati pertambahan usia, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan mereka. Dan Tuhan, biarlah di masa-masa yang akan datang, mereka tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali. Karena Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah Tuhan keadaan bangsa dan negara kami ini. Lebih-lebih keadaan dunia ini. Dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang menghalangi ruang gerak kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan leluasa. Kami percaya situasi yang kami alami ini segera akan berlalu. Tuhan, Engkau memakai para pemimpin-pemimpin kami, menyatakan hikmat kepada mereka, agar mereka mampu memutuskan segala perkara dengan bijaksana. Lebih-lebih dengan bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat.
Kami percaya ya Bapa, ada maksud dan kehendak Tuhan melewati setiap peristiwa yang terjadi. Dan semuanya itu membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Karena hari-hari hidup kami ini adalah berkat, adalah kesempatan, adalah suatu waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kami. Dan biarlah kami pakai dengan sebaik mungkin. Karena kami tidak tahu bila mana Tuhan mengambil kami. Sebab itu, biarlah kami boleh mempergunakan hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan permohonan doa kami, yang kami percaya Tuhan boleh berkenan mendengarnya. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan secara bersama-sama demikian, dan nanti diakhiri dengan amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita sambil kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami bersyukur atas hari-hari pemberian-Mu yang penuh limpah rahmat dan penuh kasih yang Kau curahkan kepada kami. Kiranya Tuhan menerima, menguduskan, dan memberkati persembahan ini yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan bait yang kedua.
sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh. Tersembunyi